Kerabatan ala Minang mungkinkah digairahkan kembali? Lanjutan 2. Motif dan sambut dan kebutuhan. Dalam kurang need, yaitu kebutuhan keamanan jiwa, harta, perlakuan adil, jaminan hari tua, dan sebagainya. Kebutuhan sosial, dalam kurang social needs, yaitu penerapan, yaitu perasaan diterima orang lain, kebutuhan untuk ikut serta, kebutuhan akan penghargaan, dalam kurang prestige, dalam kurang esteem needs. Ulang lagi, kebutuhan akan penghargaan atau prestige, dalam kurang esteem needs, yaitu prestige dan status, misalnya adanya tongkat komando, mobil Mercy, kamar kerja full AC, dan lain sebagainya. Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja, dalam kurang self actualization, mempertinggi kapasitas mental, kapasitas kerja melalui latihan, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Barangkali karena untuk mencapai kebutuhan yang banyak itu, merubahnya nilai-nilai yang dianut manusia, timbullah motif-motif untuk memenuhi kebutuhan itu. Bagaimana di ranah Minang? Kini kebutuhan itu telah berkembang, meskipun perkembangannya terkadang tidak menurut tingkat-tingkat kebutuhan sebagaimana yang disusun oleh Abraham Maslow. Gejala berkembangnya motif-motif itu melanda kehidupan anak kemenakan kita di Minangkabau. Tidak salah kalau pernah dilansir oleh sementara orang bahwa adat Minang telah banyak tinggal di Patatah Petitih. Ucapan tersebut merupakan suatu ungkapan yang fungsinya menilai secara normatif, karena anak kemanakan sudah tidak menyesuaikan diri lagi dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah Petitih tersebut. Kecenderungan demikian itu memberi petunjuk telah melemahnya fungsi niniak mama atau pengguru dalam mewariskan serentetan tingkah laku adat kepada anak kemanakan. Tidak seperti mewariskan artu pusaka yang dilaksanakan kok jauh lah ditunjukkan, dake lah dikakokan. Ulang kembali, kok jauh lah ditunjukkan, dake lah dikakokan. Bagaimana dengan tingkah laku adat? Ikulah permasalahan kita di ranah Minang. Mungkinkah di tengah-tengah proses nilai masalahnya tak lain daripada kembali ke panghulu atau mama sebagai pendidik dalam kaum, di mana dahulunya selain memegang kekuasaan khusus juga sebagai pendidik. Dalam gurindam adat tersimpan pengertian mendidik, yaitu anak dipangku kemanakan dibimbing. Menurut pengertian modern sekarang, mendidik itu adalah membimbing. Jadi di Minangkabau telah lama digunakan kata-kata membimbing. Dalam kata membimbing terkandung makna ada yang membimbing dan ada yang dibimbing. Ada dana sarana, ada dana dan sarana, ada medannya,
al iko telah ado semenjak dahulunya, seperti anak di pangku, artinya diurus dengan mata pencarian, kemenakan dibimbing, dididik dengan harta pusako, dirundangkan bahasamu.